Part 9. Hadir di sini saat ini. Filsuf. Nah, apakah kau sudah berhasil memahaminya? Pemuda. Lambat laun, tapi ya, ini jadi semakin jelas. Kau tampaknya tidak menyadarinya, tapi kau baru saja mengatakan sesuatu yang benar-benar kelewatan. Pendapatmu agak ekstrim dan berbahaya, mengingkari segala hal di dunia ini. Filsuf. Oh, benarkah? Apa itu? Pemuda. Gagasan bahwa menjadi berguna bagi orang lain adalah hal yang memberi seseorang kesadaran sesungguhnya akan nilai dirinya. Kalau gagasan itu dibalik, orang yang tidak memiliki kegunaan bagi orang lain sama sekali tidak ada harganya. Itu yang kau maksud, bukan? Kalau kita membawanya ke kesimpulan yang logis, hidup seorang bayi yang baru lahir dan hidup seseorang yang menderita cacat dan lumpuh serta hidup orang tua yang terbaring di ranjang juga tidak layak dijalani. Bagaimana bisa? Ayo kita bahas kakekku. Dia menghabiskan hari terbaring di ranjang panti jompo. Berhubung terkena demensia, dia tidak bisa mengenali satupun anak ataupun cucunya. Dan kondisi begitu buruk sampai-sampai dia tidak bisa hidup tanpa perawatan konstan. Tidak ada yang akan berpikir bahwa kakekku berguna bagi orang lain. Tidakkah kau lihat? Pendapatmu pada dasarnya sama saja dengan mengatakan pada kakekku, orang-orang sepertimu tidak punya hak untuk hidup. Filsuf. Aku jelas-jelas menolaknya. Pemuda. Bagaimana bisa? Filsuf. Ada orang tua yang membantah penjelasanku tentang konsep membesarkan hati dengan berkata, anak kami melakukan hal-hal buruk dari pagi sampai malam. Dan tidak pernah ada peristiwa yang membuat kami bisa berkata, terima kasih. Atau kau sudah banyak membantu padanya. Konteks barangkali sama dengan apa yang sedang kau bicarakan, bukan? Pemuda. Ya benar. Jadi tolong katakan bagaimana kau menjustifikasinya. Filsuf. Di titik ini, kau melihat orang lain pada level tindakan yang diambilnya. Dengan kata lain, orang itu telah melakukan sesuatu. Jadi dari sudut pandang ini, mungkin kelihatannya orang-orang tua yang hanya bisa berbaring di ranjang itu merepotkan dan tidak berguna bagi siapapun. Jadi kita perlu melihat orang lain bukan pada level tindakannya, tapi pada keberadaannya, tanpa menilai apakah orang lain sudah melakukan sesuatu atau tidak. Seseorang bersyukur karena mereka ada, karena keberadaan itu sendiri, dan mengarahkan perhatian pada hal itu dengan penuh rasa syukur. Pemuda. Mengarahkan perhatian pada keberadaan mereka. Apa yang sedang kau bicarakan? Filsuf. Kalau kau mempertimbangkan berbagai hal pada level keberadaannya, kita berguna dan berharga bagi orang lain semata dengan ada di sini. Fakta yang tak terbantahkan. Pemuda. Tidak mungkin. Sudah cukup bercandanya. Berguna bagi orang lain semata dengan ada di sini itu pasti datang langsung dari suatu agama baru. Filsuf. Contohnya, andaikan ibumu mengalami kecelakaan mobil, kondisinya gawat dan nyawanya mungkin dalam bahaya. Pada saat itu kau tidak akan bertanya-tanya apakah ibumu sudah melakukan sesuatu atau semacamnya. Kemungkinan besar kau akan berpikir bahwa kau sudah bersyukur dia selamat dan gembira dia masih terus bertahan hidup. Pemuda. Itu sudah pasti. Filsuf. Itulah yang kumaksud dengan bersyukur atas keberadaan seseorang. Ibumu mungkin tidak bisa melakukan apapun dalam kondisinya yang kritis yang bisa dianggap sebagai tindakan. Tapi dengan semata-mata tetap hidup, ibumu menopang kondisi psikologismu dan keluargamu. Dan karena itu berguna. Hal serupa berlaku pula pada dirimu. Kalau nyawamu ada dalam bahaya, dan kemungkinan besar tidak akan selamat, orang-orang di sekitarmu barangkali sudah merasa sangat gembira dengan semata-mata fakta bahwa engkau ada. Mereka akan bersyukur semata karena engkau sekarang selamat dan ada di sini, dan tidak ingin kau melakukan tindakan langsung. Setidaknya tidak ada alasan bagi mereka untuk berpikir seperti itu. Jadi bukannya memikirkan diri sendiri pada level tindakan, orang pertama-tama harus menerima keberadaan dirinya sendiri. Pemuda. Itu contoh yang ekstrim. Itu tidak sama dengan hidup sehari. Filsuf. Tidak, keduanya sama. Pemuda.
Apa yang sama? Coba berikan contoh yang lebih pas dengan kehidupan sehari-hari. Kalau tidak, aku tak akan bisa menyetujuinya. Filsuf. Baiklah, sewaktu melihat orang lain, kita cenderung membangun gambaran diri yang ideal, yang kemudian kita nilai dan kurangi. Bayangkan, misalnya seseorang anak yang tidak pernah membantah orang tuanya, unggul dalam pelajaran dan olahraga, masuk ke universitas yang bagus, dan bergabung dengan perusahaan besar. Ada orang tua yang akan membandingkan anak mereka dengan citra yang ideal seorang anak, yang jelas fiktif dan mustahil, lalu dipenuhi dengan keluhan dan rasa tidak puas. Mereka memperlakukan gambaran ideal tersebut sebagai 100 poin, lalu sedikit demi sedikit menguranginya. Ini adalah cara berpikir menilai yang sesungguhnya. Sebaliknya, orang tua dapat menahan diri untuk tidak membandingkan anak mereka dengan orang lain, melihat diri anak itu apa adanya, serta bergembira dan bersyukur semata karena kehadirannya, daripada mengurangi poin dari suatu gambaran ideal. Mereka bisa memulai dari nol, dan kalau ini dilakukan, perhatian mereka seharusnya bisa terasa pada keberadaan anak itu sendiri. Pemuda. Oke, tapi aku akan berkata bahwa itu sekedar pendekatan yang idealis. Jadi apakah maksudmu dengan anak yang tidak pernah ke sekolah atau mendapatkan pekerjaan, tapi hanya mengunci diri dan tinggal di rumah? Di rumah sekalipun, seseorang masih bisa mengkomunikasikan rasa syukur dan berkata, terima kasih. Filsuf. Tentu saja, misalnya anakmu yang seperti ini membantumu mencuci piring sesudah makan. Kalau saat itu berkata, sudah cukup, pergi saja sekolah. Kau menggunakan perkataan orang tua yang sedang mengurangkan nilai dari gambaran ideal seorang anak. Kalau kau mengambil pendekatan semacam itu, si anak mungkin malah akan menjadi makin berkecil hati. Akan tetapi, kalau kau bisa langsung mengucapkan terima kasih, anak itu mungkin bisa merasakan nilai dirinya dan mengambil satu langkah baru untuk maju. Pemuda. Itu adalah kemunafikan semata, tak lebih dari omong kosong seorang hipokrit. Perasaan sosial, hubungan horizontal, rasa syukur atas keberadaan seseorang, dan seterusnya. Memangnya siapa yang bisa benar melakukan hal-hal semacam itu? Filsuf. Sehubungan dengan perasaan sosial, ada seseorang yang mengajukan pertanyaan serupa kepada Adler. Jawaban Adler adalah ini. Harusnya ada yang memulai. Orang lain mungkin tidak kooperatif, tapi itu tidak ada kaitannya dengan dirimu. Ini nasihatku. Kau harus memulainya, tanpa melihat apakah orang lain bersikap kooperatif atau tidak. Nasihatku juga sama persis.